Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast Inside Government. Kali ini kita akan membahas terkait dengan peran perguruan tinggi mendukung transformasi dan kemajuan bangsa. Dan tentunya bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Profesor Dr. Haji Abdul Kadim Masaong MPD. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, meskipun dengan cuaca yang tidak menentu ya, Prof ya. Ya. Oke, Prof, kita bahas terkait dengan peran perguruan tinggi mendukung transformasi dan kemajuan bangsa. Kita tahu bahwa peran utama dari pendidikan tinggi itu adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Nah, ini kita melihat tantangannya saat ini adalah menghadapi tantangan dari segi kualitasnya, dari relevansinya, pun juga dengan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat. Dari Prof sendiri melihatnya seperti apa sih, Prof? Ya, memang kita di Indonesia ini penguatan transformasi pendidikan itu harus ditingkatkan. Itu yang pertama. Ya, tapi transformasi itu akan berjalan dengan baik jika seluruh pelaku pendidikan itu memiliki growth mindset yang baik. Demikian pula mahasiswa atau pelajar. Akhir-akhir ini kan kita ada dua tantangan. Kita dapat lihat dari dua kelompok, baik dosen maupun mahasiswa. Ada satu kelompok disebut dengan growth mindset, pola pikir yang bertumbuh dan berkembang terus, dan yang kedua fixed mindset yang selalu senang dengan keadaannya atau istilah zona nyaman. Di zona nyaman. Tidak bisa berkembang pola pikirnya secara baik. Nah, ini tentunya transformasi ini sangat tergantung pada pola pikir dari pelaku-pelaku pendidikan, baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa. Mungkin itu. Jadi kalau dilihat adalah pola pikir ya atau mindsetnya kita sebagai mahasiswa ataupun dosen itu yang justru juga memiliki peran yang besar begitu. Kalau dari Profesor sendiri, hal apa sih yang terus diterapkan kepada mahasiswa khususnya di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Prof? Universitas Muhammadiyah Gorontalo itu punya tagline-nya. Kuliah di UMGO, imannya kuat, ilmunya tinggi, akhlaknya baik, soft skill-nya hebat. Dan itu dijalankan dalam dua hal, baik yang berkaitan dengan proses perkuliahan di kelas maupun program berasrama. Nah, kampus ke depan itu akan bisa berkompetisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam dua hal. Yang pertama, kampus itu harus berkualitas. Yang kedua, kampus itu punya penciri khusus. Jadi tanpa dua ini kita tidak akan bisa berkompetisi secara sehat, terutama dalam menyiapkan SDM. Maka Universitas Muhammadiyah Gorontalo mencanangkan tagline itu. Kuliah di UMGO, imannya kuat, ilmunya tinggi, akhlaknya baik, soft skill-nya hebat. Nah, ini mungkin perlu penjelasan. Nah, saya jelaskan sedikit. Orang yang hebat itu, orang yang kuat itu, kalau kita lihat dari zaman Nabi sampai sekarang ini, adalah orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang baik. Kita ngambil contoh bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Dia tidak takut dibakar, dia tidak takut menyembelih putranya, dia tidak takut mengungsikan istri dan anaknya yang masih kecil. Kemudian dia mendidik Ismail bagaimana bekerja membangun Ka'bah. Nah, itu menunjukkan bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang menjadi prasyarat utama untuk menjadi orang sukses. Nah, sukses ini saya lihat dari dua hal. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Nah,
Kalau sukses di dunia mungkin secara keilmuan kita bisa dapat. Tetapi untuk akhirat kan susah. Nah, kita ini kan selalu berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan bebaskan dari siksa neraka. Nah, maka pendidikan itu proses transformasi yang sangat kompleks. Satu, pendidikan itu proses transformasi yang akan membentuk manusia untuk mencapai kehidupan duniawinya dan kehidupan ukhrawinya. Tanpa keduanya ini, maka pendidikan itu tidak sempurna. Nah, itulah makna pentingnya iman di dalam meraih kesuksesan. Yang kedua, pentingnya ilmu. Ya, Allah menegaskan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Artinya, untuk menjadi orang sukses atau mau diangkat derajatnya di sisi Allah, syaratnya ada dua. Iman dan ilmu. Ya toh? Tanpa iman dan ilmu, tidak bisa. Karena ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu satu ayat, iman dan ilmu. Maka siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dan keselamatan dunia dan ukhrawi, iman, ilmu menjadi prasyarat utama. Yang ketiga, akhlak. Ya, teori mengatakan siapa yang baik imannya, siapa yang tinggi ilmunya, ya pasti akhlaknya baik. Ya, akhlak yang harus diutamakan. Akhlak yang baik. Nah, kepribadian atau karakter itu kan sangat ditentukan oleh iman dan ilmu. Nah, itu. Yang terakhir, soft skill. Soft skill ini adalah saya maknai potensi yang ada dalam diri manusia yang akan memperkuat kompetensi seseorang ya, dalam menjalani profesinya. Nah, tanpa soft skill yang kuat, tidak bisa orang berkembang secara baik. Dan soft skill ini ada dalam diri manusia. Kalau teorinya Robert Cooper, soft skill itu 90% ada dalam diri untuk menjadi orang sukses. Nah, bagaimana dibangkitkan itu? Bagaimana dikembangkan itu soft skill? Adalah lewat pendidikan. Maka itulah bahwa pendidikan itu kalau tidak bagus, itu menjadi sandaran bahwa negara yang pendidikannya kurang bagus, perkembangannya juga lambat. Negara yang pendidikannya bagus, perkembangannya juga bagus. Nah, itu. Nah, itulah betapa pentingnya pendidikan Ya, karena pendidikan. ini sebagai pegangan tadi ada iman, ilmu, kemudian soft skillnya Akhlak kita, dan soft akhlaknya kita itu didukung semuanya juga dari pendidikan. Nah, kemudian saya jadi penasaran nih, Prof, apa sih kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan pada mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Muhammadiyah Gorontalo sehingganya mereka pun juga siap nantinya menghadapi dunia kerja. Baik. Kami menyadari betul bahwa soft skill itu tidak bisa dicapai di dalam ruang kuliah secara baik. Maka kami punya program yang saya sebut tadi itu penciri. Maka Universitas Muhammadiyah mengambil tagline ini sebagai penciri. Dan cara pencapaiannya salah satu itu adalah program berasrama. Sekali lagi program berasrama saya tegaskan bukan seperti pesantren. Ya, pondok pesantren yang asramanya tidak boleh bawa HP, diatur sedemikian rupa. Kalau kita tidak. Tujuannya itu adalah apa? Habituation. Soft skill yang baik itu akan bisa tercapai lewat habituation. Pembiasaan. Maka di kampus ini kita tanamkan kepada mahasiswa bagaimana imannya kuat, ilmunya tinggi, akhlaknya baik, sepertinya hebat, harus melalui program kegiatan akademik dan program kegiatan non-akademik melalui program berasrama. Nah, kira-kira apa contohnya itu di asrama? Anak-anak diajar disiplin, terbiasa belajar tepat waktu, terbiasa beribadah dengan baik,
dan terbiasa istirahat tepat waktu. Nah, kalau 3 ini dicapai, ya kemarin kan Pak Menteri Pendidikan kita, Pak Prof. Mukti menyebut ada 7 kebiasaan Ya. yang harus dibangun oleh bangsa Indonesia di pendidikan. Alhamdulillah 7 kebiasaan itu sudah lama kita pakai di sini. Memang sudah lama Sudah lama, diterapkan di umur, sudah lama ya. diterapkan lewat program Berasrama itu. Itu semua sudah dijalani. Oke. Nah, dulu kita mengenal ada yang namanya program Kampus Merdeka. Nah, kalau sekarang dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu diubah menjadi Kampus Berdampak. Sebelum kita bahas Kampus Berdampak ini, Prof, apa sih yang menjadi pembeda antara Kampus Merdeka dengan Kampus Berdampak? Apakah ini juga memberikan perbedaan begitu dari pencirinya tadi, tagline-nya UMGO, Prof? Ya, Kampus Merdeka itu kan program ya. Tapi program itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau kita itu pelaku-pelakunya memiliki growth mindset yang bagus. Ya, kalau cuma fixed mindset enggak bisa. Ganti casing saja kan sebenarnya. Jadi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sebenarnya substansi pendidikan itu sama. Iya. Yang berbeda itu stylenya, model pembelajarannya, model programnya. Nah, apa sih Merdeka yang dikembangkan selama ini? Ya, setiap program itu pasti ada baiknya dan ada negatifnya, positif, negatif. Tidak ada yang murni positif 100%. Karena itulah menjadi sifat manusia. Nah, kurikulum Merdeka ini kan intinya adalah bagaimana supaya mahasiswa itu dan dosen bebas berkreasi, bebas berinovasi, dan bebas untuk menentukan proses perkuliahan itu seperti apa, tidak mengikuti panduan-panduan secara utuh, tapi itu bisa memberikan kebebasan mahasiswa berinovasi dan berkreasi. Itu inti sebenarnya. Berarti sama ya, Prof? Yang antara kedua, Kampus Berdampak. Kampus Merdeka itu menyiapkan pemimpin masa depan. Ya. Yang ketiga, kurikulum Merdeka itu memiliki sumber penghasilan yang baik lah. Artinya masa nunggu bekerjanya itu tidak lama karena mereka sudah memiliki inovasi-inovasi. Nah, sekarang seperti sejauh mana kira-kira capaian itu? Kan itu yang belum diukur secara baik. Ya, masing-masing daerah berbeda-beda. Nah, ada yang saya anggap sangat positif di kurikulum Merdeka itu. PMM ya, pertukaran mahasiswa Merdeka. Jadi mahasiswa itu kan ke luar negeri atau ke dalam negeri daerah, mencari pengetahuan di kampus yang berbeda. Itu menurut saya positif, bagus. Nah, tapi kira-kira seperti apa dampaknya tergantung kepada mahasiswa itu. Ya. Tergantung. Kita kan di sini juga ada yang inbound dan ada yang outbound. Dan itu saya pikir positif untuk menambah pengalaman. Nah, sudah sejauh manakah kebutuhan itu tercapai oleh mahasiswa? Ya, itu kan belum bisa diukur secara baik ya. Gitu. Kalau dilihat untuk penerapannya tersendiri itu di Unggul apakah ada tantangannya, Prof? Ya, kalau swasta itu sebenarnya udah lama merdeka itu. Merdeka belajarnya kalau di Muhammadiyah itu kan sudah cukup lama ya. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu sebenarnya di Muhammadiyah sudah banyak kali justru duluan mengerjakan. Saya ngambil contoh. Ketika full day dulu dicanangkan di sekolah, MIP unggulan itu kan sudah sejak tahun 2001 udah full day. Ya, jadi kebijakan-kebijakan itu terkadang sudah dijalankan oleh Muhammadiyah atau sekolah-sekolah top lainnya. Ya, baru dicanangkan karena itu dianggap contoh yang baik ya, best practice gitu. Nah, Muhammadiyah mau kurikulum apapun yang datang, kuncinya itu. Bagaimana mahasiswa itu imannya kuat, ilmunya tinggi, akhlaknya baik, soft skillnya hebat. Kalau 4 ini diambil, saya pikir kemanapun dia cari kerja bisa. Nah, itu. Tinggal kira-kira kualitas berapa skornya yang dia bisa dapat untuk bisa mencapai idealnya itu. Nah, kembali lagi, saya selalu bilang sama mahasiswa,
Kalau Anda menganggap asrama ini sebagai peluang, maka Anda itu akan punya potensi yang luar biasa. Tapi kalau Anda menganggap asrama ini sebagai beban, Anda tidak ada apa-apa. Sekadar hanya mengikuti prosedur, selesai itu tidak ada. Nah, itu kan tergantung nawaitunya ya. Iya, niatnya. Nawaitunya, niatnya. Bagaimana dengan mahasiswa yang merasa itu menjadi beban, Prof? Ada saya juga pernah mendengarkan begitu dari para mahasiswa dengan adanya program-program yang kadang itu mereka merasa ini sangat berat begitu, atau mungkin kadang untuk bisa mengurusnya itu pun juga berat. Bagaimana dari Prof melihatnya? Jadi gini, berdasar dari pengalaman saya sebagai dosen, pengalaman saya secara pribadi dalam membina keluarga, dan kita melihat generasi sekarang yang mohon maaf terkenal dengan generasi FOMO. Iya, ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan, mudah stres, terkenal dengan generasi strawberry. Ya, manja, anak mama, anak bapak, kan gitu. Nah, saya bilang sama mahasiswa, apakah Anda masih ingin bergabung pada kelompok itu? Atau Anda ingin tampil dengan sosok sendiri yang berbeda? Siapa yang masuk pada kelompok FOMO dan itu kan masa depannya akan tergambar sendiri. Dan siapa yang mau keluar dari itu, masa depannya juga akan tergambar sendiri. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib seseorang kalau bukan dia sendiri yang mengubahnya. Nah, inilah yang selalu saya tanamkan kepada mahasiswa. Nah, kenapa dia jadi beban? Ya karena itu. Dia terbiasa bebas. Dia terbiasa santai. Nah, manja di rumah. Apalagi betul-betul orang tua yang sangat memanjakan. Maka saya katakan kepada mahasiswa, sampai kapan Anda akan bergantung seperti itu? Saya ambil contoh, saya bilang, anak-anak saya itu saya suruh sekolah semua di Jawa. Dan tidak boleh bergabung di keluarga, harus asrama. Untuk apa? Membangun kemandirian. Yang kedua saya bilang, suatu saat bapakmu meninggal, orang tuamu meninggal, maka Anda sudah terbiasa terpisah, itu menjadi modal untuk masa depan. Jadi program berasrama ini bukan kaleng-kaleng, memang dirancang untuk menyiapkan mahasiswa meraih masa depan yang lebih baik. Dan siapa yang bersungguh-sungguh tadi itu, dia pasti sukses. Ya, pasti sukses. Kemarin juga kan saya ditanya di podcast ya, bagaimana pendidikan kita tentang daerah ini. Saya kan beritahu, Gorontalo itu kan terkenal dengan Serambi Medina. Gorontalo itu terkenal alat bersendi Sarak, Sarak bersendi Kitabullah. Sekarang pertanyaannya, indikatornya apa untuk mengukur keberhasilan itu? Apa? Coba tanya, betulkah kita di Gorontalo ini seperti Serambi Medina yang digambarkan? Kepemimpinan Nabi, kepemimpinan Rasulullah betul-betul dijalani dengan baik. Kemudian pola hidup orang Madinah seperti apa? Di Gorontalo bagaimana? Kemudian untuk mengukur Madinah sukses atau gagal itu apa indikatornya? Kan sampai hari ini tidak jelas. Maka Muhammadiyah harus mengambil peran itu. Bagaimana menyiapkan generasi-generasi yang bisa menyiapkan masa depan Gorontalo itu menjadi Serambi Madinah. Lalu apa dengan 4 syarat itu. Harus perkuat imannya, pertinggi ilmunya, perbaiki akhlaknya, perkuat soft skillnya. Coba lihat itu kalau hari Jumat, berapa banyak orang-orang yang cari-cari begini-begini. Di zaman Nabi kan tidak seperti itu. Kenapa? Al-yadul ulya hairun minal yadi supla. Tangan di atas ya lebih baik daripada tangan di bawah. Maka orang-orang yang meminta-minta di jalan itu kan tangannya di bawah. Di Gorontalo kan banyak itu. Nah, bagaimana kita keluar dari situ? Kan kata hadis Nabi begini. Ya, orang lebih mulia kalian jika Anda mengambil kayu bakar di hutan,
lalu kalau pergi jual, dibanding kamu minta-minta. Nah itu kan. Nah ini yang kita harus bangun pada anak-anak. Iya. Bahwa untuk menjadi orang besar itu butuh proses. Ya, membangun SDM ini tidak seperti membangun jembatan, tidak seperti membangun gedung. Kalau membangun SDM terutama soft skill-nya butuh proses yang panjang. Tidak butuh proses yang singkat, Tidak yang bisa. instan. Tadi Tidak juga bisa. Prof bilang kebanyakan anak muda saat ini FOMO, ikut-ikutan yang tren. Bahkan mereka pun juga kadang belajarnya ya belajar apa adanya saja begitu, Prof. Kalau Iya. dulu kita melihat kita benar-benar dibantu orang tua, bahkan harus sampai dipukuli kalau tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan orang tua. Namun kalau kita lihat saat ini, Prof, kita itu lebih suka gitu dengan media sosial. Dari Prof sendiri melihatnya seperti apa anak muda yang sukanya belajar ya melalui handphone saja, Prof? Ya, jadi begini. Agama Islam itu mengajarkan supaya kita itu banyak beraktivitas sehingga banyak masalah yang kita hadapi. Makanya saya itu termasuk banyak memberi tugas kepada mahasiswa. Kalau dia mengeluh saya cuma kasih keluar ayat, fa inna ma'al usri yusra. Iya. Hafal itu ayat kan? Iya, iya. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Logikanya Allah mengatakan kalau Anda tidak pernah susah, jangan berharap jadi orang sukses. Iya kan? Pasti mahasiswa tidak bisa membantah itu, Prof. Ya. Contoh, Nabi Muhammad, bagaimana kesulitannya dulu itu? Gembala kambing, berdagang. Nabi Musa juga gembala kambing, menjadi penggembala kambing 10 tahun. Kemudian diangkat jadi nabi. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa kambing itu? Karena ternyata setelah kita pelajari, kambing itu adalah makhluk binatang yang paling susah diatur. Kalau dia ditarik, dia bertahan. Iya. Kalau dia dilepas, dia lari. Itulah kambing. Ya, mungkin itu juga ada kaitannya itu dengan kambing hitam itu. Ya. Jadi semakin banyak masalah yang kita hadapi, kita semakin kreatif. Saya ambil contoh, kampus kita ini kan uangnya sedikit, tidak banyak. Membuka kedokteran ini dengan perjuangan yang luar biasa. Dan banyak yang tidak percaya itu. 60% ke atas tidak percaya bahwa Mungo itu bisa dapat kedokteran. Tapi kan terbukti. Ya, kenapa? Setiap ada masalah saya bilang, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan-kemudahan. Dan kemudahan-kemudahan itu bisa tercapai dari pikiran-pikiran yang idealis. Pikiran-pikiran yang berkembang. Ya, kemarin saya WA kepala biro. Orang miskin itu kreatif. Tapi kalau orang miskin tidak kreatif, pasti miskin terus. Iya. Ya, bisa dipahami ini. Iya, bisa. Jadi kalau orang miskin itu pikirannya berkembang bagaimana caranya keluar dari masalah itu. Ya, saya ambil contoh kampus ini. Kami ini kan mau bangun ini, bangun itu, bangun ini. Tapi kan kemauan banyak, kemampuan terbatas. Nah, disitulah mohon maaf efisiensi ya. Pemerintah sekarang kan menanamkan efisiensi. Saya bilang sama Pak Gubernur, Pak Wali, Pak Bupati, Muhammadiyah ini sudah lama efisiensi Pak. Membangun berdasarkan dengan keterbatasan yang ada, tapi insya Allah bisa jalan kan gitu. Ya, kalau orang banyak duit ini kan sudah hampir 3 tahun kita bangun itu, gedung itu. Belum selesai. Ya begitulah kalau miskin kan. Sebenarnya bukan miskin juga ya, Prof ya, tapi anggaran mungkin yang Ya, terbatas, terbatas. kemampuannya juga yang terbatas, begitu. Nah, gitu. Kita menarik sedikit ke bagaimana penerapan dari semua program-program yang ada di UMGO ini dikaitkan dengan teknologi saat ini. Apalagi kita mahasiswa itu kebanyakan dapat sesuatu referensi itu dari AI. Gimana Prof memandangnya? Ya, artificial intelligence ini sangat bagus. Tapi negatifnya juga ada. Tidak ada satupun teknologi yang tidak punya kelebihan dan kelemahan.
Nah, kalau saya katakan kemarin, kalau mahasiswa kita ini imannya kuat, pasti dia akan menggunakan IE ini dengan baik. Ya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang lemah imannya, maka akan menggunakan artificial intelligence ini untuk plagiat, menggunakan artificial ini untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya, sementara macam saya yang mau menggunakan AI ini secara baik, maka saya gunakan sebagai sumber literatur. Ya. Ketika saya butuh, ya sekarang Al-Quran ya, Ya. saya mencari teori. Saya mau melihat permasalahan-permasalahan masyarakat masa Nabi Muhammad. Kan kita tinggal apa permasalahan yang dihadapi Nabi Muhammad, kan langsung keluar kan. Jadi literatur itu sangat baik dengan menggunakan artificial intelligence. Tetapi kalau orang tidak punya iman yang baik, dia bisa menggunakan menjiplak, Ya, memanfaatkan ke arah yang negatif, dan sangat bahaya. Sangat riskan teknologi ini kalau iman itu tidak ada. Saya sering katakan di ceramah, kalau dulu musuh terbesar untuk membangun SDM itu di luar rumah. Sekarang di dalam kamar. Apa itu? HP, televisi. Yang bisa menyelamatkan manusia dari situ cuma satu, iman. Nah, itulah pentingnya iman itu. Meskipun dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, begitu ya? Ya, dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat pun, tanpa iman itu orang tidak akan punya keselamatan dan kesuksesan yang baik. Kalau seperti yang diharapkan agama ya, sukses dunia dan sukses akhirat. Baik Prof, tadi sebelumnya juga Prof mengatakan bahwa harapannya adalah di Gorontalo ini sesuai dengan yang kita tahu bahwa Serambi Madinah. Apa yang menjadi harapan besar begitu dari Prof untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Umgo ini, mereka bisa menjadi harapan yang sesuai begitu dengan kota kita ini? Ya, saya mengajak kepada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para birokrat, pemimpin-pemimpin ormas, ayo duduk bersama. Gorontalo ini berdasarkan survei dari mahasiswa yang kami yang masuk di sini, setiap tahun itu di atas 70% yang tidak tahu mengaji. Satu aspek saja itu sangat berbahaya di Serambi Madinah. Dan itu kita tes. Makanya mengapa itu anak mahasiswa wajib. Dan saya sudah membuat statement di sini. Saya tidak akan tanda tangan satu mahasiswa pun yang tidak tahu mengaji ijazahnya. Ya, mungkin kampus ini dianggap unik, aneh gitu. Tapi saya bilang ini organisasi, ini agama Islam. Muntas Muhammadiyah itu perguruan tinggi Islam. Lalu kalau Anda masuk sebagai orang Islam tidak tahu ngaji, kalau keluar kan Anda juga masuk neraka, saya juga masuk neraka. Maka saya sudah bilang, tidak boleh ada satu alumni Muntas Muhammadiyah Gorontalo yang tidak tahu ngaji selama saya jadi rektor. Ya, dan itu yang kami gaungkan. Makanya mahasiswa itu kalau tidak tahu ngaji tidak bisa ikut proposal, tidak bisa ikut KKN, karena dites dulu. Ya, harus ada sertifikatnya, ditandai dengan sertifikat. Aplikasi itu meminta sertifikat membaca Al-Quran. Ketika itu tidak masuk, berarti tidak bisa bikin apa-apa. Saat ini kan dari pemerintah juga sudah mulai menerapkan untuk masuk SMP persyaratannya harus bisa mengaji. Nah, dari Prof sendiri bagaimana melihatnya itu? Ya itu juga saya heran. Kenapa setelah dites di kampus masih banyak tidak tahu ngaji kan? Jadi tahun pertama saya masuk asrama itu anak-anak itu 2020 berapa ya? Ya 2020 saya jadi rektor ya. 2021 kita sudah berasrama. Apa yang terjadi? Hampir 90% anak tidak tahu ngaji. Ya. Nah, saya bilang, di mana ini wisuda TK itu kan? Sudah dihatam. Tapi ternyata anak-anak yang tidak pernah mengaji setelah diwisuda itu kan tidak tahu ngaji.
Contoh saja, anak-anak yang keluar asrama sudah bisa mengaji, tapi selama 4 semester, masuk di semester 6 misalnya, di tes mengaji, ada yang tidak lulus. Lalu kita tanya, kenapa? Pak, setelah saya keluar asrama tidak mengaji-mengaji. Saya jawab saja, Anda di dunia saja sudah menderita, apalagi di akhirat. Kayak gitu aja. Nah, terus bagaimana Prof melihat dengan para mahasiswa yang itu juga mereka jadinya jadi takut begitu untuk masuk UMGO karena nanti dites mengaji begitu, Prof? Nggak apa-apa. Jadi begini, kita ingin menyadarkan kepada masyarakat bahwa kesuksesan itu jangan cuma di dunia. Tidak boleh. Kesuksesan yang dimaksud oleh agama itu kan jelas. Selamat di dunia, selamat di akhirat, bebas dari api neraka. Caranya apa? Pintunya itu Al-Quran. Ya kan Al-Quran itu apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagaimana ditahu hak yang batil kalau anda tahu ngaji? Ya, mudah-mudahan kita di ruangan ini tahu mengaji semua ini, tahu Prof. ngaji semua. Iya. Itu baru satu aspek kan, baru tahu ngaji aja. Belum pengamalannya. Saya tuh sedih, Mbak. Ketika saya tanya mahasiswa ketika saya ngajar. Hafal enggak? Al-Fatihah hafal, Pak. Coba. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa artinya? Banyak mahasiswa yang tidak tahu. Saya tanya, apa itu doamu setiap saat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya tanya apa artinya? Banyak yang tidak tahu. Artinya pengamalannya itu juga Iya. harus bisa. Makanya persoalan kita ini kan sangat krusial. Ya, karena saya tidak ditanya tentang kecerdasan spiritual jadi tidak masuk ke sana ya. Iya. Ya. Sangat krusial bagi kita sekarang kalau mau berkaca kepada Serambi Madinah. Ini mohon maaf saya mengkritisi ini. Untuk kita sadar bahwa Serambi Madinah itu bukan simbol. Tapi yang paling penting itu aktualisasinya. Aktualisasinya. Dan aktualisasinya itu seperti apa? Itu akan terukur di generasi kita sekarang. Apakah generasi Serambi Madinah akan berakhir ketika kita yang tua-tua ini sudah meninggal? Kan tidak mungkin. Serambi Madinah sampai kiamat akan muncul itu. Sekarang seperti apa Serambi Madinah yang kita gambarkan di Gorontalo itu? Seperti apa? Alat ukurnya kan belum begitu jelas. Belum ada capaian-capaian yang bisa terlihat jelas. Ya, makanya saya bilang, alhamdulillah Umtas Muhammadiyah membangun kesadaran diri bahwa masyarakat Madani itu imannya kuat. Masyarakat Madani itu ilmunya baik, tinggi. Masyarakat Madani itu berakhlak. Ya, masyarakat Madani itu punya masa depan pekerjaan yang baik yang dikuatkan lewat soft skill. Kan kita punya motto di sini, Mbak. Dengan iman kita kuat, dengan doa kita semangat, dan dengan kerja keras kita sukses. Itu diambil dari kisah Siti Hajar. Itu harus seimbang semuanya itu. Nggak bisa, Bu. Jadi ibu itu kita biar kuat iman. Selalu berdoa, sudah itu pergi tidur. Apa mau dapat? Ya. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, kita selalu berdoa dan dibarengi dengan ikhtiar, bekerja dengan sungguh-sungguh. Kan itulah orang yang mendapatkan kesuksesan itu. Nah, nanti ada buku saya kasih sebentar itu. Salah satu judulnya itu Sukses Lintas Batas. Nanti saya dapat juga ya, Prof? Ya, sebentar nanti disiapkan. Oke. Prof, dengan apa yang menjadi disampaikan tadi dari Prof bahwa tujuan dari program-program ini, terus kemudian tujuan dari 4 poin tadi, iman, ilmu, akhlak, dan juga soft skill, itu tujuannya adalah bisa menjawab tantangan-tantangan dari masalah sosial, ekonomi, kemudian juga dengan lingkungan kita yang ada di Gorontalo ini. Apa sih yang sebetulnya memang dipersiapkan lebih detail begitu untuk para mahasiswa yang ada di UMGO ini, Prof, dari sosialnya, ekonominya, dan sebagainya, Prof? Ya, itu kan tergantung. Saya ngambil contoh di sini ya. Kedokteran. Kedokteran itu
pencirinya adalah gizi ibu dan anak. Kan kedokteran tidak boleh sama seluruh Indonesia pencirinya. Oh, begitu. Maka kedokteran itu mengambil gizi ibu dan anak. Kenapa gizi ibu dan anak itu Umgo menjadikan sebagai penciri utama? Karena Gorontalo itu stuntingnya tinggi. Dan intervensi ke situ harus dua ini. Ibu dan anak ini harus kuat. Maka kita memilih penciri stunting itu atau gizi ibu dan anak karena Gorontalo itu nomor 5 termiskin di Indonesia. 30% lebih stunting. Ya. Nah, alhamdulillah dengan mudah-mudahan dengan kedokteran itu ada, maka dokter-dokter kita ini selesai menjadi corong pembicara bagaimana mengatasi kemiskinan, mengatasi stunting. Ya, itu kompeten di bidang kedokteran. Kedua, memiliki jiwa leadership. Ya, jiwa Pemimpin. kepemimpinan. Ya. Kenapa? Ya dokter harus menjadi pemimpin. Bagaimana mengorganisir masyarakat agar hidup sehat dan seterusnya. Bagaimana memotivasi masyarakat. Yang terakhir Islami. Religius Islami. Ya. Nah, kalau Islam yang dibicarakan maka segala aspek kehidupan kena di situ. Nah, cara pencapaiannya bagaimana? Bahwa soft skill yang kuat itu, kemudian visi program studi masing-masing ada di kampus, itu akan bisa tercapai jika kita padukan antara kegiatan akademik dan kegiatan asrama. Kemarin banyak disoroti, dikritisi oleh orang tua mahasiswa kedokteran tentang asrama. Menganggap bahwa asrama itu menghambat studi mahasiswa. Itu informasi. Pandangan dari orang tua. Lalu saya respon, ikuti saja perkembangan. Pas selesai semester 1, saya teliti. Apakah benar asrama itu berpengaruh negatif terhadap prestasi kedokteran? Maka saya teliti prestasi akademiknya dan prestasi asrama. Ternyata orang yang aktif di asrama itu prestasinya jauh lebih baik prestasi akademiknya dibanding yang tidak aktif. Logika orang tua, kalau tidak aktif di asrama, harusnya prestasinya lebih baik dibanding ketika aktif di asrama. Ternyata tidak. Sebaliknya. Tidak aktif di asrama, akademiknya juga tidak baik. Dan mau diapa? Ada itu penelitian. Ya, saya tantang orang tua, mau enggak saya tampilkan satu-satu anaknya? Oh, dia bilang tidak usah, Pak. Ya kan malu juga kan kita itu. Apa saya bilang? Tidak berkontribusi. Bahkan tes CBT itu, UTBK itu tidak signifikan. Ya, kontribusinya kepada prestasi akademik. Dan sudah sesuai dengan teori bahwa pengetahuan itu paling tinggi 20% berkontribusi terhadap prestasi seseorang, karir seseorang. 80% itu ada pada kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Pertanyaannya, bagaimana cara dicapai kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual itu? Tidak cukup hanya di bangku kuliah. Prof. Maka program berasrama inilah menjadi solusi utama. Dan mohon sampaikan kepada masyarakat bahwa program berasrama itu menjadi solusi utama untuk mencoba membangun kemandirian anak. Oke. Prof, menarik tadi yang disampaikan adalah kecerdasan emosional dan spiritual. Nah, kalau kita bahas itu kaitkan dengan sumber daya manusia yang mudah terserap saat ini, bagaimana dari Prof melihatnya? Nah, kalau ini kan ceritanya panjang ini. Saya tuh memang 20 tahun terakhir ini kan menekuni bidang itu, multiple intelligence. Disertasi saya itu terkait dengan itu. Dan akhir-akhir ini memang saya menelitinya di bidang situ. Manusia itu, multiple intelligence menurut saya itu adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Kalau multiple intelligence dikembangkan oleh Gartner itu 7 kecerdasan manusia. Kalau saya cuma 3. Nah, kenapa 3 ini? Ternyata setelah kita lihat dari struktur otak, dilihat dari neuroscience, maka itu ketemu. Neuroscience mengatakan kecerdasan manusia itu ada 3. Neuroscientist ya, intelektual, emosional, spiritual.
Lalu kita coba kaji di struktur otak. Ternyata di otak itu kan ada istilahnya cortex cerebri, ada amigdala, dan ada lobus temporal. Nah, di mana fungsinya? Kita kan setiap organ-organ tubuh ini punya fungsi yang berbeda-beda. Ternyata otak juga seperti itu. Nah, di dalam ini Tuhan menciptakan 3 lokal, 3 organ otak yang mengatur kecerdasan. Satu yang disebut cortex cerebri, berfungsi mengatur kecerdasan intelektual, ada di bagian kiri. Kemudian ada di bagian belakang di sini yang disebut dengan amigdala, otak yang mengatur kecerdasan emosi, yang disebut sistem limbik. Di sebelah kanan, makanya kan ada istilah otak kiri, otak kanan kan. Di sebelah kanan itu ada disebut dengan lobus temporal yang berfungsi mengatur kecerdasan spiritual. Nah, di manakah 3 itu yang disebut dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu? Ialah orang yang bisa mensinergikan ketiga kecerdasan ini. Dan di mana tugas pendidikan kita? Tugas pendidikan kita itu harus membangun ketiga kecerdasan ini. Karena kalau salah satunya saja berkembang, manusia tidak maksimal kecerdasannya. Untuk meraih kesuksesan yang baik atau nafsu mutmainnah, itu juga tidak bisa kalau tidak ketiga-tiganya. Maka tugas pendidikan kita saat ini adalah bagaimana otak yang disiapkan oleh Allah ini diisi dengan baik karena sesuai dengan porsinya. Contoh, soft skill di spiritual ya, kejujuran, keikhlasan, keimanan, kesabaran, rendah hati, silaturahim. Itu kan soft skill kan? Itu di spiritual. Di emosional, kedisiplinan, tanggung jawab, cita-cita, atau visi, ekspektasi, keberanian, kemampuan mengambil keputusan. Itu kan di emosi. Di intelektual, berpikir kritis, memecahkan masalah dengan cepat, berpikir matematis, ya, menyelesaikan problema-problema secara spesifik atau matematik. Itu kan semua. Sekarang intelektual tidak bisa didapatkan di emosional. Yang di emosional tidak bisa didapatkan di spiritual. Kenapa? Kaki berfungsi, kaki kiri, kaki kanan, mata punya fungsi yang berbeda-beda. Demikian pula di kecerdasan. Maka ranah kecerdasan spiritual hanya bisa diperkuat dengan kecerdasan spiritual yang kuat. Ranah kecerdasan emosional hanya bisa diperkuat dengan kecerdasan emosi yang kuat. Ranah kecerdasan intelektual akan bisa diperkuat dengan ranahnya sendiri. Baik, luar biasa. Nah, dia akan berkembang dengan baik oleh proses pendidikan kalau ini disinergikan. Baik, Prof. Nah, ini mungkin, sebenarnya ya, luas sekali pembahasannya ya, Prof, cukup terkait luas dengan sumber daya manusia yang mudah terserap, yang memang beberapa tadi yang disebutkan oleh Prof itu memang harus kita miliki, dan itu punya porsinya masing-masing begitu, Prof. Terakhir, Prof bisa sampaikan apa yang menjadi pesan dan harapan untuk Prof untuk pendidikan di masa depan? Ya, kalau untuk mencapai masa depan yang baik dan mencapai cita-cita hidup bahagia dunia akhirat, masuklah di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oke. Ya, karena di sini akan dibangun 4 pilar itu. Imannya kuat, ilmunya tinggi, akhlaknya baik, soft skillnya hebat. Jangan takut karena program berasrama. Karena program berasrama itu justru adalah alat untuk menyelamatkan Anda dari api neraka. Alat untuk menyelamatkan Anda dari kegagalan. Jadi pintu untuk sukses itu semakin banyak kendala atau tantangan-tantangan yang kita hadapi akan menimbulkan satu, inovasi, menimbulkan kreativitas, menimbulkan kemandirian. Itu yang kami bangun di asrama. Jangan membandingkan berasrama itu seperti orang yang di penjara, beda jauh, jauh sekali. Jangan membedakan berasrama, membandingkan asrama dan pesantren, beda sekali. Asrama di Umgo itu hanya disebut program berasrama, dan itu hanya 4 bulan, hanya 4 bulan. Kalau kedokteran 1 tahun. Baik, baik. Terima kasih, Prof. Ini menarik sekali dan juga ajakan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk informasinya yang sudah disampaikan. Banyak sekali insight yang kita dapatkan dari obrolan kali ini, dan kami akhiri untuk pembahasannya, Prof. Dan jangan sungkan lagi untuk
podcast lagi ya Prof ya. Siap. Baik, dan terima kasih pemirsa, sampai jumpa kembali di podcast Inside Government.